Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Kejadian, pasal 31 ayat 42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini adalah kelanjutan dari pembicaraan antara Laban dengan Yakub. Selama 20 tahun Yakub bersama Laban. 14 tahun diantaranya untuk mendapatkan Lea dan Rahel, dan 6 tahun untuk mendapatkan ternaknya. Dan Laban telah 10 kali mengubah upah Yakub. Dan kelanjutannya, Yakub berkata, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertainya, tentulah Laban membiarkannya pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraannya dan jerih payahnya telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusannya tadi malam. Itu berarti Allah tetap setia pada janjinya. Allah sendiri membela dia dari Laban. Kalau kita peka dan jeli memperhatikan kehendaknya, kita akan merasakan campur tangan dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Sungguh merupakan hal yang sangat luar biasa dan ajaib, dan merupakan hal yang tidak pantas kita terima. Kita adalah manusia berdosa yang layak dihukum, seperti Yakub yang telah melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Seperti itulah Tuhan memperlakukan keturunan Abraham. Walaupun Yakub dan keluarganya melakukan hal yang tidak terpuji, ternyata Tuhan tetap memelihara mereka dengan mencegah Laban mencelakainya. Kebaikan Allah bagi Yakub harus dilihat dalam kerangka besar janji Allah kepada Abraham dan Ishak. Allah telah berjanji untuk menjadikan keturunan Abraham sebagai berkat bagi dunia. Sekalipun keturunan Abraham telah menunjukkan sikap yang tidak terpuji sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yakub, Allah tetap setia pada janjinya. Perlindungan Allah kepada Yakub bukan didasarkan pada kepantasan Yakub, melainkan karena kasih setia Allah semata-mata. Kepada Yakub, orang yang berdosa itu, Allah tidak akan tinggal diam. Ia akan menunjukkan keadilannya dan akan membentuk hambanya ini menjadi sebuah pribadi yang sesuai dengan kehendaknya. Sebagai orang percaya, kita pun seringkali bertindak seperti Yakub. Akan tetapi kita boleh percaya bahwa Allah tetap setia pada janji keselamatannya. Janganlah kita menyepelekan kasih Allah ini, tetapi marilah kita belajar untuk setia kepada Allah yang tetap setia dengan janjinya. Belajarlah untuk menghargai kasih karunia-Nya itu dengan hidup setia dan taat pada perintahnya sampai Tuhan menjemput kita. Bila kita menoleh ke belakang dengan memperhatikan sikap Laban, kemarahannya memuncak saat mendengar Yakub meninggalkannya. Ia bersama sanak saudaranya langsung segera mengejar. Setelah bertemu dengan Yakub, putri dan cucu-cucunya, ia berpura-pura bijaksana agar terlihat sebagai orang tua yang baik. Laban menyatakan ketulusannya. Ia tidak mau melakukan hal yang jahat kepada menantunya. Allah telah berfirman kepada Laban, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun, karena Allah tahu bahwa Laban adalah tipe orang yang keras dan berkata seenaknya saja. Niatnya kelihatannya sebagai orang tua yang ingin mengantar kepergian Yakub dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi, serta memberi kesempatan untuk mencium anak-anak dan cucunya. Semuanya itu hanyalah ucapan di bibir saja yang berbalut
topeng kemunafikan. Tujuan Laban mengejar Yakub sebenarnya hanya ingin meluapkan kemarahannya. Lalu ia berpura-pura kehilangan anak-anak perempuan dan cucunya. Sesungguhnya ia lebih merasa kehilangan harta dan dewanya, yakni patung terafim yang dicuri Rahel. Itulah yang membangkitkan amarahnya. Dia merasa tertipu. Pendeknya, Laban menuding Yakub sebagai menantu yang tidak tahu diri. Tuduhan itu mengakibatkan kebaikan Yakub bertahun-tahun serasa sirna, tak berguna. Panas setahun, dihapus hujan sehari. Kadang kita juga bersikap munafik. Kita seolah bermurah hati, padahal maunya ingin dipuji. Kita mencoba menutupi watak asli hanya untuk kehormatan diri. Kepura-puraan seperti ini pastilah dibenci Tuhan. Disinilah kita diajak hidup dalam kejujuran, tanpa kemunafikan. Kita diingatkan agar membuka topeng kita. Kita harus memperlihatkan wajah kejujuran, kebaikan, kekudusan, sukacita, dan kasih yang sejati. Karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan dari orang yang percaya kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami betapa janji kasih setiamu senantiasa nyata bagi orang-orang pilihan-Mu. Itulah yang menguatkan kami untuk tetap setia di dalam mengikut Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Sebab kami memiliki keyakinan Engkau akan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Biarlah kami dalam melaksanakan aktivitas kami dalam satu hari ini, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna
kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.